Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasadonyo di mana saja berada. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Balik bersama kita di Minang Mustika Jaya Channel, di mana kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai tips jualan online dan sukses, di mana pada video sebelumnya Allah kita uraikan 5 macam tips yang Allah disampaikan. Dan dalam video kali ini akan diteruskan tips yang ke-6 sampai yang ke-10, di mana di video sebelumnya lah kita jelaskan, yakni yang pertama tipsnya adalah kenali nilai unik produk, yang kedua ciptakan website toko online sendiri, yang ketiga pelajari data penjualan, yang keempat eksekusi konten marketing, yang kelima aktif di sosial media. Sementara dalam video akan kita jelaskan yaitu yang ke-6 strategi email marketing, yang ke-7 optimalkan word of mouth, yang ke-8 beriklan di channel media sosial, yang ke-9 tarik pelanggan dengan promo, yang ke-10 pikir pelanggan dengan deskripsi produk yang menarik. Itulah yang akan kita jelaskan dalam video kali ini. Mari kita sama-sama simak tips yang ke-6 sampai yang ke-10. Akan mencoba untuk menguraikan satu persatu. Mari kita sama-sama belajar. Tips yang ke-6 yaitu strategi email marketing untuk mengumpulkan leads. Faktanya adalah 60 sampai 70% kita akan menjual produk ke pelanggan lama. Lalu 5 sampai 20% kemungkinan menjual produk ke pelanggan yang baru. Jadi dengan kata lain 80% keuntungan usaha itu didapat dari 20% pelanggan lama. Maka sangat penting dan perlu untuk merawat hubungan jauh pelanggan. Apa caranya dalam strategi itu? Ada begitu banyak faktor di luar yang mengganggu hubungan kita dengan pelanggan, mulai dari promo dan diskon dari saingan usaha kita, atau adanya kompetitor baru, sampai dengan algoritma medsos dan tidak berpihak pada kita. Baca caranya untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Mari kita coba strategi tips yang ke-6, strategi email marketing. Lewat tips jualan online dan JEO, kita bisa mengirim update terbaru serta promo-promo yang sedang kita lakukan melalui email, supaya pelanggan-pelanggan lama yang pernah bertransaksi juga kita masih bisa tertarik, masih bisa untuk kembali membeli. Nah, baca rumah eksekusinya. Untuk itu ada 2 hal. Yang pertama, mengatur landing page dan mengumpulkan kontak pelanggan. Itu yang pertama. Jadi dari awal itu memang kita harus dituntut untuk selalu menjaga data konsumen kita itu. Yang kedua, membuat newsletter atau konten dan bisa dikirimkan kepada mereka tersebut. Salah satu contoh landing page yang menarik. Apa itu landing page? Landing page itu merupakan halaman pada web kita yang kita
tujukan atau dedikasikan untuk tujuan komersial. Nilai komersial yang masih bisa diwujudkan dalam bentuk lead generation atau landing page. Dengan kata lain, landing page bisa digunakan untuk mengumpulkan data pelanggan. Sekali kita bisa mengetahui data tersebut, kita bisa leluasa memberi kabar dengan pelanggan tersebut. Tak peduli apakah ada kompetitor yang sedang gencar masuki pasar atau pelanggan tak sengaja follow akun sosial media gitu, itu masih bisa memberi informasi dengan adanya kita mengumpulkan data tersebut. Dalam hal itu tentu kita harus membuat halaman landing page yang menarik. Prinsipnya kita perlu kombinasikan kata-kata promosi yang meyakinkan dan tampilan yang menarik. Intinya itu dalam landing page. Jadi dalam promo yang kita kirim itu kita bisa membuat lebih menarik, mungkin dengan menambahkan bonus sebagai strategi kita untuk daya tarik yang lebih kuat, terutama bonus-bonus yang sifatnya praktis dan bisa digunakan dari pelanggan tersebut. Anggap saja promo dan konten eksklusif sebagai imbalan, sebab pelanggan rela memberikan data pribadinya pada kita. Data adalah barang mahal. Istilahnya, data adalah minyak pada abad ke-21. Itulah kira-kira mahalnya data tersebut. Kalau kasadanya konsep itu telah kita pahami, barulah kita beranjak ke hal-hal yang lebih praktis seperti mendesain newsletter, menginstal plugin email marketing yang tepat. Itulah di tips yang ke-6 tersebut, yaitu email marketing. Yang ke-7, manfaatkan word of mouth marketing. Percaya tak percaya, apa kata orang sangat berpengaruh pada sebuah usaha atau bisnis. Untuk itu makanya banyak pebisnis rela membayar mahal seperti selegram, influencer, dan kita mengecek soal bisnis. Makanya pebisnis rela membayar mahal seperti selegram atau key opinion leader dan untuk mengecek tentang bisnisnya. Jika kita memang punya budget, tidak ada salahnya untuk mencoba promo lewat selegram atau mikro influencer lainnya. Seketika bisnis kita bisa lebih cepat terkenal karena audiens yang dibawa dari selegram dan influencer itu akan banyak. Namun dalam hal tentu kita membayar selegram atau influencer itu harus dinantape. Artinya kalau influencer itu audiensnya tidak tapi untuk produk itu pun itu kesalahan yang fatal yang akan tidak membantu dalam bisnis gitu. Kalau kita tidak ada budget untuk membayar selegram atau influencer, tentu kita harus ada cara lain untuk bisa lebih efektif menjangkau calon konsumen. Itu bisa memaksimalkan dengan menyediakan kolom review pelanggan di website itu tersebut. Lewat review calon pelanggan bisa menilai kualitas barang serta pelayanan bisnis itu. Cara seperti itu menunjukkan bahwa kita cukup fair dan transparan dalam bisnis. Bisa yang sama. Jadi kita akan meyakinkan calon pelanggan bahwa praktek bisnis kita nyata dan bukan tidak ada penipuan. Teknik marketing macam masih terbilang efektif. Word of mouth marketing artinya yang menyampaikan informasi perusahaan kita itu orang yang kuat dalam berbahasa, dalam pengertian untuk meyakinkan dan memiliki audiens atau follower yang banyak. Tentu dengan hal
lebih meyakinkan. Itulah tips yang ketujuh yang saya kita sampaikan di dalam video kali ini. Selanjutnya tips yang ke-8, coba beriklan bisnis lewat Facebook, Instagram, atau mungkin YouTube. Tips jualan online seperti itu karena sosial media sangat mempengaruhi dalam bisnis saya kini. Iklan di medsos seperti Facebook, Instagram atau lain itu akan membuat toko online itu dikenal orang. Dalam bahasan iklan di sosmed, indahnya meningkatkan exposure dan brand awareness produk kita. Artinya kita tidak sekedar menyampaikan tentang bisnis kita, tapi iklan itu bisa membuka kesempatan langsung untuk meningkatkan penjualan. Dalam iklan itu kita bisa hanya memperkenalkan bisnis itu, atau bisa aja dengan target buat transaksi atau berjualan langsung sehingga menghasilkan orderan, dan tentu secara langsung juga akan meningkatkan penjualan gitu. Secara spesifik, beriklan di medsos itu merupakan langkah strategis untuk menghasilkan. Bahkan yang didapat bisa lebih gadang daripada beriklan di Google Ads misalnya. Bahwa itu karena pertama, kalau sistem di Google Ads dan sosial media bakarajo, Google Ads bakajo ketika konsumen atau calon konsumen alah tahu apa yang nyo inginkan dan nyo cari, itu adalah Google Ads. Keinginan untuk membeli itulah sehingga tinggal mencarinya. Dalam Google Ads kita hanya tugasnya menyediakan produk terbaik untuk orang yang mencari. Namun di sosial media Ads atau Facebook advertising atau Instagram advertising, tahapannya berbeda. Sosial media advertising menyasar pelanggan, bahkan sebelum pelanggan itu tahu apa yang mereka inginkan. Artinya iklan produk itu akan tampil menurut segmen pasar yang kita buat. Artinya dalam iklan itu tentu ada target yang kita harapkan untuk melalui iklan kita itu, baik dari sisi usia, baik dari faktor pendidikan, demografi, wilayah, juga kelamin. Artinya kalau kita produk yang akan beli ibu, tentu kita menargetkan produksi kelamin jenis kelamin wanita dan dengan umur yang kita tentukan. Dengan kata lain, sosial media ads menuntun pelanggan dari tahap awareness hingga pembelian. Jadi itu kita bisa menghadirkan bisnis itu di tiap customer. Lalu akibatnya pasar kita akan jauh lebih luas. Yang kedua, sosial media menawarkan opsi targeting yang lebih efisien atau lebih kuat. Kita tidak perlu repot-repot untuk mencari pelanggan satu persatu seperti sales door-to-door, tapi sosial media ads akan bakar juga kita hanya tinggal duduk bersantai sambil menikmati angka penjualan. Dalam opsi targeting yang aku sampaikan tadi di sosial media ads, ada interest targeting mirip dengan keyword targeting yang ada di Google Ads. Sosial media sampai itu bayar iklan akan menganalisa pengguna sebelum menggunakan keyword yang kita pesan. Ada connection behavior targeting, jangkau calon pelanggan tertentu berdasarkan kebiasaan dan intensi belanja mereka, atau mereka pernah terkoneksi ke salah satu halaman spesifik di web itu sebelumnya. Yang selanjutnya itu custom
targeting. Dengan opsi Go, kita bisa menjangkau pelanggan dengan data lead yang kita miliki seperti alamat, email, nomor telepon, lokasi target, jangkau pelanggan baru dengan karakteristik hampir sama je pelanggan yang ada. Itu custom targeting. Itulah tips yang ke-8, yaitu beriklan di sosial media advertising seperti Facebook advertising, Instagram advertising dan lainnya. Yang ke-9 yaitu promo. Coba sabikan sia orang di dunia aku yang tidak suka promo. Tentu tidak ada. Di dunia online pelanggan tuh lebih mencari promo dulu dalam membeli. Jadi jelek seringnya orang menyukai promo. Itulah alasannya kita harus memasukkan promo atau diskon dalam strategi marketing itu. Apalagi jika usaha kita masih sama jagoan, perlu mengambil perhatian calon pelanggan dan harus bisa mengganggu kompetitor yang lah ada, yang lah setelah, yang lah subscribe selama itu. Fakta data yang ada 91% orang mengunjungi retail atau usaha baru karena promosi yang ditawarkan. Jadi dalam promo cuma harus kita hati-hati jangan sampai pelanggan kita hanya belanja di saya ada promo saja. Itu pun makanya kita pastikan kualitas produk yang kita tawarkan memang terbaik, itu rancak atau jempolan, setidaknya punya kelebihan dan daya tawar dibanding produk-produk serupa dari pesaing. Itulah yang ke-9, yaitu tipsnya harus ada promo dalam berjualan online tersebut. Nangka 10 tipsnya adalah buat deskripsi produk nan unik dan menarik. Hal-hal teknis seputar teknologi tidak selalu akan bisa mengenjot keuntungan jualan online. Jadi deskripsi produk yang dianggap sepele dan remeh-temeh pun akan mempengaruhi penjualan kita di dunia online. Jadi apa yang disebut orang copywriting akan menjadi palangkok sedunia usaha promosi yang telah kita lakukan. Dengan kalimat promosi yang persuasif, kita dengan mudah menyangkau sisi emosional calon pelanggan tersebut. Dari situlah kita tuntun pelanggan potensial ke halaman checkout untuk melanjutkan ke transaksi. Baca rohnya menulis copywriting yang berhasil menyentuh sisi emosi itu. Tentu ada target persona yang kita tebar. Memiliki gambaran jelas soal siap pelanggan kita akan sangat bermanfaat bagi bisnis kita. Misalnya menulis copywriting untuk segmen pasar anak muda, tentu kita akan memakai bahasa yang lebih santai dan disertai selingan atau candaan. Berbeda halnya jo segmen pesawat tua yang bahasanya lebih umum. Contohnya lain, untuk aksesoris atau kaos anak muda, selipan humor di deskripsi akan menjadi poin keunikan tersendiri. Lain halnya untuk alat-alat kesehatan atau produk keselamatan, selipan humor tentu akan membuat produk itu menjadi indah ancak. Justru kopi macam itu bisa menyiratkan kita tidak serius
job bisnis yang sedang kita jalankan. Bakso lainnya, elemen yang tidak sesuai bisa jadi bumerang yang akan mencuatkan reputasi bisnis kita. Deskripsi yang baik tidak selalu dengan bakso baku ejaan yang digunakan. Yang penting ada komunikatif dan natural bakso yang digunakan. Semakin terdengar seperti ucapan kawan sendiri, tentu hasilnya akan lebih sukses dalam menyentuh sisi emosional calon pelanggan tadi. Apa ciri-ciri bakso yang natural itu mudah dibaca. Ketika memakai bakso yang natural, calon pembeli tidak perlu membaca deskripsi produk berkali-kali untuk tahu apa yang kita jual. Cukup sekali saja mereka telah paham dan mengerti kelebihan produk yang kita tawarkan. Demikianlah tips yang ke-10. Jadi dalam hal seandainya kita melakukan 10 tips-tips kita coba dan kita maksimalkan, insya Allah jualan online kita akan laris manis, akan sukses. Tentu perlu proses karena ada yang harus kita pelajari. Namun dari tips-tips itu bisa kita mencari tahu selanjutnya agar bisa kita coba di bisnis dalam bisnis kita itu untuk bisa sukses dalam jualan online tersebut. Demikian dulu video kali ini. Ambo berharap dusana ambo yang telah berjualan online tapi belum maksimal tentu akan bisa memaksimalkannya dengan tips-tips yang ada dalam video Sarato dalam video sebelumnya. Kembali mau membuka ruang di kolom komentar jika ada bahasan-bahasan yang bisa kita share bersama dalam menuju kesuksesan jualan online di sana. Silahkan dikomentari, silahkan di subscribe. Ambo akan selalu mencoba men-share ilmu-ilmu internet marketing pada umumnya untuk kesuksesan usaha di zaman teknologi saat ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.